Liverpool kembali mencetak gol di ujung pertandingan saat berhadapan dengan Atletico Madrid. Kemenangan di injury time ini menjadi yang keempat kalinya di musim ini. Momen-momen ajaib ini bikin pasukan Merseyside merah disebut punya slow time. Sebuah istilah yang sering dilekatkan pada Manchester United era Sir Alex Ferguson, yakni Fergie time. Semua ini berkat kejeniusan Arne Slot membuat The Reds selalu bisa menemukan gol di detik-detik terakhir. Bagaimanakah mental monster Liverpool berkat satu taktik rahasia Arne Slot? Kebingungan mencari super sub pengganti Diogo Jota. Liverpool sempat punya pemain yang bisa diandalkan memecah kebuntuan dalam diri Diogo Jota. Pemain bernomor 20 ini selalu menjadi senjata rahasia Arne Slot untuk mencuri gol musim lalu. Salah satunya terjadi saat menghadapi Nottingham Forest pada Januari 2025. Kala itu pasukan Merseyside merah tertinggal 1 gol hingga menit ke-66. Namun situasi langsung berubah usai Jota mencetak gol begitu dimasukkan ke lapangan. Sang bomber hanya membutuhkan waktu 3 detik untuk mengoyak jala The Tricky Trees. Torehan ini membuatnya jadi super sub dengan gol tercepat dalam sejarah Liga Inggris. Sayangnya magis Diogo harus berakhir musim ini setelah mengalami kecelakaan tragis. Nyawa striker kelahiran Porto ini harus terenggut bersama sang adik yakni Andre Silva. Sontak kepergian sang super sub langsung meninggalkan duka mendalam bagi publik Anfield. Tak terkecuali Arne Slot yang merindukan magis Jota untuk membalikan keadaan. Salah satunya terjadi pada laga kontra Bournemouth di awal musim ini. Meski hanya menang, Slot sempat kepikiran untuk memasukkan Jota saat Liverpool dilanda kebuntuan. Biasanya saat skor 2-2, semua orang tahu saya akan memasukkan Jota. Namun malam ini para fans dan para pemain melakukan hal yang biasa dia lakukan untuk kami berkali-kali di masa lalu. Tak cuma Slot, kecerdasan Diogo Jota membaca permainan juga sempat disanjung oleh Jurgen Klopp. Jota sangat cerdas dan bisa memahami permainan dengan baik. Dia bisa beradaptasi lebih cepat menghadapi setiap lawan. Saya yakin Portugal diberkati dengan adanya pemain-pemain seperti dia. Gacor bikin lawan kena mental di injury time. Meski tanpa Diogo Jota, magis Liverpool mencetak gol di menit akhir justru makin terasa di musim ini. Sebut saja kemenangan heroik kontra Atletico Madrid di ajang Liga Champions. Awalnya anak asuh Arne Slot berhasil mencetak 2 gol cepat dalam 6 menit pertama. Sayangnya keunggulan tersebut harus sirna usai disamakan tim tamu lewat brace dari Marcos Llorente. Demi mengamankan 1 poin, Diego Simeone langsung meminta anak asuhnya untuk parkir bus. Di sisi lain, Liverpool coba mengerahkan berbagai cara demi menembus pertahanan Los Rojiblancos. Gol yang dinanti-nanti akhirnya datang saat memasuki injury time. Virgil van Dijk melepas tandukan keras memanfaatkan sepak pojok Dominic Szoboszlai. Ini merupakan kemenangan kelima Liverpool lewat menit akhir selama musim 2025-2026. Sebelumnya, tim asal Merseyside ini sudah sering melakukannya di ajang Liga Inggris. Mulai dari Bournemouth, Newcastle United, Arsenal hingga Burnley. Seluruh partai tersebut dimenangkan Mo Salah dan kolega dengan gol pamungkas jelang berakhirnya pertandingan. Berkat prestasi tersebut, Arne Slot sampai disejajarkan dengan Sir Alex Ferguson. Legenda Manchester United ini dikenal dengan semboyan gol menit akhir yakni Fergie time. Kini Liverpool juga punya istilah serupa bernama slow time. Sang pelatih sendiri mengaku bahwa kebiasaan ini muncul berkat mental punggawa Liverpool yang gila-gilaan. Bahkan hal tersebut juga diakui oleh legenda Manchester United yakni Gary Neville. Saya sama sekali tidak ragu Liverpool akan mencetak gol. Mereka punya mentalitas juara yang sama dengan Manchester City maupun Manchester United di era kami. Serap filosofi Xabi Alonso di Bayer Leverkusen. Kesaktian Liverpool mencuri gol di menit akhir berakar dari kejeniusan Arne Slot. Pelatih 47 tahun ini meniru strategi Xabi Alonso saat masih menukangi Bayer Leverkusen. Hal ini dimulai dengan merekrut duo andalan di Werkself yakni Florian Wirtz dan Jeremy Frimpong.
Saat ditangani Xabi, dua sosok ini rutin menggendong Leverkusen dengan gol-gol di menit krusial. Tercatat tim asuhan Xabi sudah mencetak setidaknya 42 gol pada 10 menit terakhir sejak 2022. Bahkan banyak di antaranya yang dicetak saat menit tambahan. Sebut saja duel panas kontra Bayer Leverkusen yang berujung gol pada menit ke-94. Sementara kontra Borussia Dortmund dan VfB Stuttgart, Leverkusen pernah mencetak gol di menit ke-97. Selain itu, pasukan merah hitam juga melaju ke final Europa League dengan perjalanan heroik. Mereka mengalahkan FC Karabakh dan AS Roma di babak gugur dengan gelontoran gol detik-detik akhir. Duo rekrutan Liverpool sendiri kerap ambil bagian dalam momen krusial bagi Leverkusen. Sebut saja Frimpong yang sempat mencetak gol di menit ke-95 kontra Bayern Munchen musim lalu. Sementara Wirtz pernah menyarankan gol di menit 101 kontra Borussia Mönchengladbach. Dirinya juga sempat memberikan assist untuk Jonathan Tah di menit 90 saat mengalahkan VfB Stuttgart. Sayangnya kemampuan Wirtz belum terlalu terlihat sejak pindah ke Anfield. Playmaker asal Jerman ini masih absen mencetak gol maupun assist di Liga Inggris dan UCL. Meski begitu, pemain bernomor punggung 7 ini tetap mendapatkan pembelaan dari Arne Slot. Florian memang belum mencetak gol atau assist, namun menurut saya itu karena kualitas tim yang kami hadapi. Dia tetap menjadi bagian tim Liverpool yang saat ini memuncaki klasemen, ujar sang pelatih. Buah manis punya lini serang mewah. Liverpool baru saja mengeluarkan senjata baru mereka di lini serang saat melawan Atletico Madrid. Alexander Isak sudah menjalani debutnya berseragam pasukan merah. Striker asal Swedia ini bermain 58 menit sebelum digantikan oleh Hugo Ekitike. Slot bahkan memuji permainan Isak yang di luar dugaan bisa bertahan di lapangan lebih dari 45 menit. Pasalnya, sang striker diprediksi kurang fit karena nggak menjalani pramusim sama sekali. Dalam waktu hampir 60 menit dia bermain, dia terlihat bugar. Bukan berarti setelah 10 menit dia sangat lelah. Isak bisa bermain di level ini dengan sangat baik setelah 2 atau 1 minggu latihan, puji Slot. Namun banyak warganet yang menilai debut Isak mengecewakan karena gagal mencetak gol. Isak dianggap harus bisa segera membobol gawang lawan karena sudah ditebus mahal. Andrew Robertson berusaha membela striker berharga 125 juta pound sterling tersebut. Saya pikir Isak bermain sangat baik, tidak benar-benar menjalani pramusim, tapi terutama di babak pertama dia sangat baik, tegas Robertson. Meski belum tampil sempurna, Isak diprediksi bakal memberikan dimensi baru untuk taktik Slot. Pelatih asal Belanda ini sekarang punya banyak opsi di lini serang. Selain Isak, masih ada Cody Gakpo, Mohamed Salah, Ekitike, dan bahkan Federico Chiesa. Bisa jadi Slot akan memainkan Isak dan Ekitike bersamaan saat Liverpool sedang mengejar gol. Kedua striker ini awalnya diragukan bisa berduet karena punya gaya main yang mirip. Selain itu, Isak dan Ekitike lebih maksimal jika dipasang sebagai ujung tombak serangan. Keraguan banyak pihak ini ternyata langsung dijawab oleh Slot yang sudah memikirkan taktiknya. Pelatih berkepala pelontos ini bakal memasang Ekitike bermain lebih melebar ke sayap. Sementara Isak akan diplot menjadi ujung tombak serangan di posisi target man. Saya melihat Ekitike sebagai nomor 9 yang dapat melebar ke sayap kiri atau kanan, atau bermain dengan satu nomor 9 lainnya yakni Isak, ujar Slot. Dapatkan sepatu bola dengan bahan premium dari Sondico yang bisa didapatkan dengan diskon besar-besaran. Cek link di bawah ini. Potensi lahirnya Super Sub baru. Komposisi lini depan Liverpool juga semakin mewah berkat kehadiran Rio Ngumoha. Pemain 17 tahun ini bisa diandalkan sebagai super sub berkat keahliannya mencetak gol di menit akhir. Hal ini sudah ditunjukkan sang wonderkid saat menghabisi Newcastle United. Saat itu Ngumoha yang baru dimasukkan langsung menyegel kemenangan lewat gol di menit ke-100.
Berkat kontribusinya, Ngumoha langsung bersanding dengan sosok Wayne Rooney. Dirinya tercatat sebagai pemain muda kedua yang bisa mencetak gol kemenangan dalam sejarah Liga Inggris. Menariknya, umur Ngumoha lebih muda 1 hari saat mengukir rekor tersebut. Tak cukup sampai di situ, Arne Slot juga memberikan kepercayaan debut untuk Ngumoha di ajang Liga Champions. Alhasil, dirinya langsung terdaftar sebagai debutan Liverpool termuda di kompetisi Eropa, mengalahkan sosok dari Trey Nyoni yang pertama kali merumput di usia 17 tahun 213 hari. Kepercayaan Slot ini cukup sepadan dengan kualitas yang dibawa oleh Ngumoha. Pemain kelahiran London ini punya kematangan dan bakat istimewa sebagai winger lincah. Ngumoha punya kecepatan dan piawai mengelabui lawan dengan trik-trik dribblenya. Dirinya bahkan bisa bergerak bebas di ruang sempit lewat pergerakannya yang licin. Nggak heran kalau kemampuan Ngumoha sampai bikin takjub rekan setimnya di Liverpool. Malahan para seniornya kerap memanggil Ngumoha sebagai Mr. One versus One. Sampai-sampai bakat spesial ex-akademi Chelsea ini juga dikagumi oleh Thierry Henry. Yang saya sukai dari Ngumoha adalah keberaniannya. Dia tidak takut berduel saat menguasai bola, bahkan melawan 3 pemain sekaligus. Dia bermain dengan semangat dan tekad yang kuat. Masih vitalnya sosok Mohamed Salah. Liverpool juga masih punya sosok Mohamed Salah yang masih belum habis sama sekali. Pemain asal Mesir ini terus mencetak gol-gol penting saat The Reds membutuhkannya. Terbaru, Salah kembali mencatatkan namanya di papan skor saat laga melawan Atletico Madrid. Gol ini membuat Egyptian King mencatatkan rekor brilian. Salah berhasil mencetak gol dan assist untuk klub Inggris hanya dalam waktu 6 menit di UCL. Sebelum gol ini tercipta, Salah sudah lebih dulu memberikan assist kepada Andrew Robertson. Sebelum melawan Los Rojiblancos, peran penting Salah juga sudah terlihat kontra Burnley. Liverpool nyaris ditahan imbang klub asal Lancaster tersebut karena laga berjalan alot. The Reds kesulitan membongkar strategi parkir bus yang dilakukan Burnley sepanjang 90 menit. Salah juga sempat kesulitan menerobos masuk ke pertahanan The Clarets. Dirinya juga sering gagal memenangkan bola saat berduel dengan pemain Burnley. Namun Egyptian King ini tetap menjadi pembeda di akhir laga lewat sepakan penalti di menit ke-95. Inilah alasan kenapa Arne Slot tetap membiarkan Salah di lapangan hingga laga berakhir. Pelatih asal Belanda ini butuh sosok yang bisa menjadi penentu kemenangan. Dan Salah mengungkapkan alasan di balik gol menit akhir yang kembali dicetak oleh The Reds. Kami tidak menyerah. Kami hanya mencoba untuk mendorong diri kami sendiri hingga batas maksimal, tutur Salah. 2 gol dari 2 laga terakhir membuktikan Salah pelan-pelan mulai menemukan performa terbaiknya. Sang pemain sempat dikritik karena nggak langsung menggila seperti di awal musim lalu. Taktik baru pertahanan lebih kokoh. Mental monster Liverpool juga bakal semakin sulit dikalahkan karena punya pertahanan super kokoh. The Reds serius menambal sektor lini belakang di musim ini. Giovanni Leoni berhasil didatangkan dari Parma untuk meregenerasi posisi bek tengah. Pemain 18 tahun ini memang belum mendapatkan kesempatan tampil di semua ajang musim ini. Namun potensi Leoni dianggap bisa menjadi suksesor untuk Virgil van Dijk di masa mendatang. Potensi besar Leoni langsung terbukti setelah berhasil mendapatkan panggilan ke timnas Italia. Gennaro Gattuso memberikan kesempatan perdana untuk sang wonderkid di skuad Azzurri. Pertahanan kokoh Liverpool semakin terasa dengan kehadiran Milos Kerkez. Ex pemain dari Bournemouth ini memberikan persaingan ketat untuk Andrew Robertson. Performa Kerkez memang masih belum segacor seniornya di posisi bek sayap kiri tersebut. Kerkez bahkan disorot karena bermain buruk di pertandingan menghadapi Burnley. Sontak pandangan sinis publik berusaha dijauhkan Robertson dan Kerkez. Kerkez telah bertransisi dengan baik. Ada banyak cara bermain dan informasi yang berbeda, tapi ia hanya perlu maju terus, puji Robo. Pertahanan Liverpool nyaris menjadi yang terbaik di Premier League seandainya berhasil merekrut Mark Gehi.
Kapten Crystal Palace ini hampir saja pindah ke Anfield di deadline day. Sayangnya transfer Gehi yang sudah di depan mata sirna gara-gara diblokir oleh manajemen The Eagles. Namun kegagalan ini justru akan membawa untung Liverpool. The Reds bisa saja memboyong Gehi secara gratis karena kontraknya akan berakhir musim panas 2026. Pasukan Merseyside Merah bisa langsung negosiasi kontrak dengan Gehi. Peluang merajai semua kompetisi. Dengan skuad yang lebih mumpuni, Liverpool kembali diunggulkan menjuarai berbagai kompetisi. Salah satunya di Premier League, The Reds dipercaya akan back-to-back gelar. Superkomputer Opta memberikan Liverpool peluang juara sebesar 28,5% untuk kembali juara. Presentase ini unggul dari Arsenal dan Manchester City. Pasukan Merseyside Merah tetap menjadi kandidat terkuat meskipun kehilangan sejumlah pilar kunci. Peluang juara Liverpool di Premier League juga unggul telak dari rival bebuyutannya. Manchester United cuma mendapatkan peluang 0,6% untuk meraih titel Liga Inggris. Prediksi ini membuat Liverpool berpeluang melampaui jumlah trofi Premier League milik Setan Merah. Diunggulkan juara di Premier League, nasib Liverpool di Liga Champions sedikit berbeda. The Reds masih diragukan bisa kembali menjadi juara si kuping besar di musim ini. Suara sumbang untuk Liverpool salah satunya muncul dari Michael Ballack. Legenda timnas Jerman ini menilai pasukan Arne Slot masih butuh waktu untuk bisa kembali merajai Eropa. Kekuatan The Reds untuk bersaing meraih trofi UCL juga diragukan oleh Jamie Carragher. Mantan punggawa Liverpool ini malah menjagokan Barcelona sebagai kandidat juara. Saya mengunggulkan Barcelona untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Saya sangat kagum dengan performa mereka musim lalu. Saya pikir mereka akan kembali melaju jauh di musim ini, tutur Carragher. Dapatkan hoodie kece dari Prayer Faith yang memiliki bahan premium dengan harga di bawah 100.000. Cek link di bawah ini. Dengan skuad yang lebih mewah dan mental gol menit akhir, akankah Arne Slot bisa membawa Liverpool merebut semua trofi di musim ini?